Oke, silakan Bu Nurasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa join dalam MGMP kita walaupun masih virtual, tapi masih ada semangat untuk bergabung di MGMP. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join dan untuk Bapak Ibu yang berhalangan mudah-mudahan nanti bisa mendengarkan record kita. Alhamdulillah hari ini perdana kita untuk MGMP Matematika di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini hadir Bapak Koordinator Pak Elmi. Di awal kita buka bersama Pak Elmi. Untuk Pak Elmi, waktunya saya persilahkan. Halo Pak Elmi. Suaranya Pak masih mute Pak. Pak speakernya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas? Jelas Pak. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya terima kasih banyak pada pagi hari ini dalam kondisi masih pandemi, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga banyak permasalahan sebenarnya yang kita hadapi di lapangan. Tapi inilah tantangan kita sebagai seorang pendidik, berkreasi terus, berpikir terus bagaimana anak didik kita betul-betul bisa memahami apa yang kita laksanakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP Pak Isam. Mungkin beliau ini capek berpikir bagaimana kawan-kawan semuanya, karena mohon maaf di antara kita mungkin ada yang sudah mantap sekali sistem pembelajarannya dan juga masih banyak yang masih belajar. Kemudian kemarin terima kasih kepada Pak Sutrisno telah mengirimkan modul yang luar biasa kawan-kawan yang sudah berikan karya terbaik. Mudah-mudahan menjadi amal lah nantinya bagi beliau dan berguna bermanfaat bagi kita semua. Bu Erma dan kawan-kawan lain, saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya kemarin mau mengundurkan diri sebagai koordinator, tapi karena saya memang yang paling muda, tidak mungkin beban ini saya berikan kepada saya anggap orang tua saya, abang-abang saya seperti Bu Pipi dan Pak Antong, kami hanya bertiga. Jadi dalam keterbatasan saya jujur ide belum sempurna, bekerja tidak maksimal, dan itu yang tampak bagi kita semua pada hari ini. Karena saya ingin sebenarnya kita berjumpa, sehingga banyak hal yang mau kita bicarakan. Tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan selama pandemi ini, MGMP Matematika selalu eksis dan punya program. Dan itu mudah-mudahan kita pertahankan dan nanti bisa bagi yang PNS bisa menjadi kredit mungkin bagi kawan-kawan. Pertama yang saya pesankan, mohon nanti hari ini kita bikin program untuk setahun ya, karena ini yang akan kita usulkan ke MKKS untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Sehingga program kita itu, semalam kita MKKS, Pak Adi menyarankan bahwa program kita itu selama setahun. Jadi bukan bulan April habis, tidak. Karena kita masih ada kelas 10 dan kelas 11. Apalagi kelas 11 sekarang sudah menghadapi AN, ya kan, asesmen nasional. Dipilih lagi anak-anaknya secara otomatis dari server pusatnya. Jadi kita tidak bisa memilih anak, biarkan sajalah. Itu sebenarnya itulah nampak bayangan sekolah kita.
seperti apa, mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik. Yang kedua, saya hanya mengharapkan bagi kita semua, ini memang motornya kepada Pak Ketua, saya pesankan betul, dalam pembelajaran online ini memang banyak kelemahan kita. Yang kita pikirkan sekarang adalah, pertama, tidak semua sekolah itu muridnya adalah orang-orang yang berada, dalam artian tidak semua punya WiFi. Itu pertama. Kalau saya misalkan di SMA 16, saya bisa katakan yang high itu hanya 20%, mungkin sekitar 40% itu yang menengah, dan 40% lagi di bawah standar. Sehingga kadang di saat pembelajaran paket habis. Itu kendala. Kalau itu pokoknya kami paksakan, maka ini menjadi masalah yang masalah besar bagi sekolah. Capek guru nerangkan tapi hasil tidak maksimal gitu. Itu persoalan yang ada pada saat ini. Yang kedua, memang motivasi anak terhadap pembelajaran ini sangat luar biasa berkurangnya bagi mungkin sekolah-sekolah yang persentasenya rata-rata masih kemauan dan kemampuan belajarnya di bawah standar. Kita tidak bisa pungkiri ada beberapa sekolah yang sudah ketat ya, tapi pada hari ini karena memang aturan dari Kementerian dan perundang-undangan juga memaksa kita untuk tidak bisa seperti belajar normal. Ini yang jadi masalah. Sehingga sampai kadang-kadang dalam pengambilan keputusan mau dinaikkan anak, salah, tidak dinaikkan juga salah. Ini memang sebuah dilema dan persoalan kita bersama. Banyak masalah kita hadapi sekolah dan itulah tantangan-tantangan kita. Saya harap kawan-kawan tidak membuat masalah itu seperti kita dicermin, memantulkan jauh lebih banyak kepada orang lain. Bahwa persoalan itu sebenarnya kita cari sebuah solusi, mudah-mudahan ada solusinya. Saya berprinsip begini, setiap orang yang hanya bisa menyalahkan orang lain, berarti orang itu belum punya penyelesaian masalahnya. Tapi masalah kita sendiri itu, kadang contoh banyak anak yang tidak masalah, biasanya kita nyalahkan anaknya, nyalahkan orang tuanya. Padahal kita sendiri tidak mampu memberikan sebuah solusi bagaimana anak ini bisa termotivasi belajar dari kita sendirinya. Mari kita berpikir positif kepada murid kita, mudah-mudahan dengan hati ini kita berpikiran positif, anak juga berpikiran positif kepada kita. Dalam artian kalau kita belajar psikologi atau apa namanya dalam lupa pula namanya. Jadi biasanya kalau kita berpikiran positif sama siswa kita, yakin dan percayalah anak itu akan berpikiran positif pada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada mungkin di antara kita belum belum maksimal. Seperti apa sih pembelajaran yang baik itu di dalam pembelajaran online? Tadi saya dengar Pak Isam nanti membuatkan program-program yang lebih edukatif, yang bisa kita pilih. Kita punya Bapak Ibu sekalian, kita banyak pakar sebenarnya di matematika ini, termasuk Pak Ketua, ada Pak Sutisno, ada Bu Erma dan kawan-kawan lain, banyak luar biasa. Kalau kita ngambil ilmu sebenarnya tak akan pernah habis ilmu dari kawan-kawan kita. Tinggal kita betul-betul serius mana yang cocok bagi anak murid kita, itu yang kita bisa sampaikan. Semoga pembelajaran matematika bagi siswa hampir 11.000 mungkin ya, 11.000 siswa kita yang ada di SMA Kota Batam ini betul-betul menyatakan bahwa saya adalah bangga dengan matematika. Saya itu saja yang mungkin yang saya harapkan. Yang penting pada kawan-kawan ini yang baru bergabung, baru berapa? Tak nampak pula. Berapa, Bu? Ada 5 plus 22, 27 Pak. Nah, 27. Sementara anggota kita berapa orang? Kita kalau secara PKB 100-an Pak. Kalau secara aktif berapa Bu Nurasia? Yang rata-rata aktif? Masih Sekitar 140. Oh, 140.
140 orang. Ini dari 16 ada nampak tak? Ya Jadi begitulah. 16. Pak 16 itu ada 4 orang. Iya. 4 Pak Nanang, Pak Nanang, Pak Rian, Bu Eni, Bu Gita, banyak. Belum tak tahu, nanti saya cek lah apakah orang itu sudah bergabung atau tidak. Entah memang mereka, tapi sebenarnya jadwal sudah dibuat juga. Kemudian nanti kita itu juga lah ada masukan-masukan bahwanya persoalan masalah RPP. Saya jujur katakan, tapi tak tahu ya, ini secara umum karena saya pimpinan juga di sebuah sekolah. Kadang-kadang kawan-kawan ini menentukan sebuah KKM aja bingung gitu. Kenapa berbeda antara KKM kami dengan KKM sekolah? Itu juga menjadi sebuah perdebatan karena memang tidak paham. Biasanya orang banyak berdebat tuh banyak nggak pahamnya. Itu sebuah kesimpulan biasa kalau pimpinan gitu model ngambil kesimpulannya. Mudah-mudahan kawan-kawan di matematika jangan ada lagi, tapi saya yakin mungkin ada yang terlupakan mungkin ya. Jadi ini hal-hal yang sepele kadang, tapi ini jadi masalah gitu. Kenapa pembelajaran kita tidak sampai ke hal hakiki itu? Karena kita membuat indikatornya itu yang salah. Kalau kita pastikan ini anak dapat, yakinlah pasti bisa dapat. Tapi kan kalau nggak dapat ya memang nggak bisa. Maka KKM itu kita cocoknya KKM cuma 50 Pak. Contoh lah gitu kan. Tapi kita berusaha mengangkat nilai anak itu dari indikator-indikatornya, bukan mengangkat nilai anak dari kita buat sendiri. Sehingga guru kalau udah bosan, apalagi tak cocok sama pimpinannya, saya mohon maaf ya, bukan menyindir sama yang lain, saya tidak. Udahlah bantai aja lah. Saya bahasa itu kadang yang ini bukan omong kosong, tapi banyak yang kita jumpai di lapangan gitu. Kita sok formalitas, tapi ternyata tidak formalitas kita. Apa salahnya kita jujur secara moralitas, tapi ada hal-hal yang mungkin kita ringankan kepada siswa kita. Ini terlepas ya dari sekolah-sekolah yang memang sudah kompeten dan luar biasa, tapi masih banyak mungkin sekolah lain yang baru masih belajar, apalagi SMA terbaru sekarang itu adalah SMA 27 dan 28. Walaupun gurunya mungkin guru-guru yang sudah lama juga masuk, ada yang dari Jawanya, ada dari Natuna, dari pulau-pulau lain. Tapi mari kita samakan persepsi kita gitu. Tapi mungkin kalau ada nanti, mudah-mudahan kita bisa pertemuan lah untuk selanjutnya. Kita cari tempat yang agak lumayan representatif sehingga bisa kalau anak sudah berjumpa, insya Allah kita bisa berjumpa. Saya mohon maaf Pak Isam, nanti terlalu banyak saya ngomongnya. Tak enak ya Bu Nurhaisyah ya. Sebenarnya banyak mau saya sampaikan gitu, tapi ya gimana lah. Kadang-kadang bosan pula orang nak ngomong sama kita kan. Tapi nengok wajah kawan-kawan ini, saya hanya berdoa kemarin mudah-mudahan kita stres juga. Banyak loh kawan-kawan kita yang ada guru-guru lain. Kadang, takut kita nengok WA jadinya. Saya ada trauma saya nengok WA kemarin. Mudah-mudahan lah matematika nggak ada masalah. Ada yang sakit kemarin udah sembuh ya. Yang sakit kita, warga kita ada sembuh ya Pak Isap? sudah sebut yang dari SMA 15 ya itu. Iya. Sudah SMA berapa ya. kemarin Bu Herman yang sakit? Di SMA 15 Bu siapa ya? Bu Selvi. Bu Silpi itu Silvi. Bu Silpi. Yang matematika Pak. Soalnya ada namanya kembar Pak. Silvi. Bu Silvi. Tapi kalau 15 kan dekat rumah saya, jadi agak gampang terpantau kayaknya gitu. Kalau ada apa-apa nanti ya kita sama-sama saja, ya tak bisa banyak kita sedikit, tapi yang penting kebersamaan. Karena saya yakin dengan kebersamaan itulah terjadilah saya merasa kalau matematika ini mungkin kita seide ya, karena memang kita bahasa kasarnya seiman lah selagi itu ya, iman dalam matematikanya. Pola pikir kita itu sama pola pikir kita, tidak jauh berbeda lah. Jadi saya rasa kalau hal yang nanti tinggal sampaikan kepada ketua, kita go saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Nanti kalau seandainya kita ada pertemuan, mungkin bisa kita lebih
lebih enak menyampaikannya, tapi memang mencari tempatnya ini yang susah. Kemarin pesan Pak Antong itulah, kalau kita anaknya belum masuk sekolah, jangan MGMP-nya sekolah dulu. Saya bilang karena saya memang sedang siapa, saya ngikut aja lah. Mana yang terbaik kata orang tua kita ikutin saja. Ya mohon maaf, sukses selalu untuk Pak Isam, Bu Nuraida, Bu Erma, dan kawan-kawan, Bu Nurul. Ini nggak yang nampak-nampak aja ya, karena HP saya HP biasa ini, bukan HP kayak Bapak Ibu canggihnya. Jadi saya kurang paham gitu. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Elmi atas kata sambutannya hari ini. Jujur kami juga para guru merindukan untuk masuk MGMP ya Bapak Ibu ya. Bukan cuma muridnya aja masuk sekolah, kita juga pengen ketemu semua dengan Bapak Ibu guru secara tatap muka. Mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Kita tunggu aja keputusan dari MKKS. Untuk selanjutnya kita menyusun program kerja ya Pak Isam ya. Oke, baik. Oke. Untuk program kerja kita arahkan ke Pak Isyam. Waktunya saya berikan. Silakan Pak Isyam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Saya coba share screen dulu untuk Windows-nya sudah terbuka belum ya? Oke, ini dia. Sudah nampak di tempat Bapak Ibu? Halo? Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Sudah, Pak. Yang kemarin dari kita hapus dulu yang ini. Ini kita untuk programnya tidak per semester seperti yang disampaikan oleh Pak Elmi. Kita langsung 1 tahun ajaran ya Bapak Ibu. Jadi semester ganjil dan genap. Oke, yang ini yang sudah berjalan ya Bapak Ibu. Kemarin rencananya kita ada dari sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Di sini apakah ada yang dari SMA sekolah penggerak, Bu Herma? Dari Yasudarso masih izin beliau dari ini. Yang SMA 25 ada? SMA 25, SMA 19. Halo? Oh, Bu Mistia. Bu Mistia? Oke. Ya, tidak. Lupa belum dimatiin. Oke. Jadi biar kita lebih fokus, lebih ini. Nah, kita lanjut ke sekolah penggerak ya, Bapak Ibu. Jadi untuk next adalah SMA 25 ya, 25 Batam. Yang Bapak Ibu lihat di sini. Sekarang tanggal 18 Agustus. Terus 2 minggu yang akan datang ya Bapak Ibu ya, tambah 14 32 Agustus 32 Agustus sampai bulan berapa nih? Kita buka kalendernya. 2 minggu yang akan datang berarti tanggal 1 September ya. Bu Mustia, jadi tanggal 1 September 1 September 1 SMA 25 ya. Jadi di sini Bu Mustia ini selanjutnya Pak Isa mau nanya dulu. ya, oke. Itu penanggung jawab tuh maksudnya nggak ngasih materi kan?
Enggak. Maksudnya nanti kan bisa menghubungi kepala sekolahnya Pak Surman. Ya. Nanti saya juga menghubungi biar nanti ngasih materi apa sih perbedaannya antara apa sekolah penggerak dengan Penggerak ya. itu. Oke lah, sip lah. Soalnya saya kan nggak ikut sekolah penggeraknya. Oke, baik. Iya. Oke. SMA 25. Terus habis itu SMA 19 ya. SMAN 19 ya? Ya. Karena sekolah penggerak ini adakah dari SMA 19? Sekolah penggerak ini nanti akan seperti apa kurikulum 2013 ya, semuanya diarahkan ke sekolah penggerak itu. Ya. SMA 19 adakah yang hadir? SMA Yosudarso? Izin Pak. Kita postpone dulu. SMA 6 bisa juga Pak. Oh, SMA 6. Ya. Pak SMA 6 Sudi. ada yang hadir? Pak ini Pak Ricardo. Oh, Ricardo ada di sini? Pak itu nggak tahu. Yang datang? Bu Liza dari SMA berapa, Bu? Bapak, Bu Liza? ini laptop saya lagi ini jadi volume suara Bapak kurang jelas di saya. Oh, oke, baik. Saya akan meningkatkan. Oke, Volumenya baik. Tadi saya nggak restart. Laptopnya pokoknya bermasalah gitu jadi. Oke, baik. Pas saya restartnya dulu. Jadi Bu Liza dari SMA mana, Bu Liza? kedengaran gitu. Bu Liza dari SMA mana? SMA 19. Oh, SMA 19. Oke, Bu Liza ya. Terus berarti tambah 14, 15. 15. September. Oke. Habis itu ada lagi yang masih belum? Jadi SMA 6 tadi Pak. Oh, SMA 6, maaf ya. SMA 6. SMA 6 Batam ada yang hadir? Halo, SMA 6 Batam, adakah yang hadir? Pak Ricardo. Pak Hardianto dari SMA mana? Pak Hardianto, angkat tangan. Pak. Ya? Oh, 17. Oke, baik Pak Hardianto. Yang dari SMA 6 adakah yang hadir? Belum ada. Dari 6 tak ada, Pak. Oke, baik. Yang SMA Yosudarso ya, SMA Yosudarso. Yosudarso. Tapi kita jadwalkan ya Bapak Ibu ya. Kita bicarakan lanjut 29. Habis itu tanggal 14 September, Oktober tanggal berapa ini? Itu SMA Yosudarso. September, Oktober. Pak 29 itu iya ya Pak. Itu minggu kelima Pak. Iya, minggu kelima berarti. Maaf. Bukannya minggu kedua dan 4. 18. Oh, tambah 14 kan, Bu? Tambah 14 32. Ya, GMP kan minggu kedua dan keempat ya, Pak. Oh, gitu ya. Tapi yang kosong ini gimana ya, Pak? Kalau saya di kelipatan 14 gitu. Iya, bukan minggu ya, Pak. Berarti Bukan. Di jadi nanti kelipatan beda 14. ya, berarti nanti Oktober tanggal 13, Pak. Oh, gitu ya. Minggu ya. Karena Iya, di Pak, sini 13. gerak nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Nah, kalau Tapi secara ya. online mungkin nggak masalah kali ya. Nanti kalau secara offline, baru kita atur ulang dengan geser-geser.
Jadi kalau secara online dia secara sistem dia berulang setiap 14. Oke. Oke, 14. Habis itu berarti sini 13 ya, Bapak? 11 Oktober. 13 Oktober. Oke. 13 Oktober. 13 Oktober siapa ya dari SMA 6 yang pernah hadir siapa Bu Narasia? Yang pernah hadir? Jarang, Pak. Jarang. Ada SMA 6 Ricardo ya. Ricardo. Pak Ketua. Ya, baik. Kita yang matematika itu kan minggu pertama sama minggu ketiga. Nah, jadi kalau bisa jangan bentrok pula walaupun online nanti kan kawan mana tahu ada membantu yang lain kan. Kita cocokkan gitu. aja dengan jadwal itu. Gitu. Ya, makasih ya. Baik, Pak. Berarti dari 18 ini sudah masuk minggu ketiga ya? Oh ya. 18 minggu ketiga. Oh berarti yang 29 kita libur dulu ya Bapak Ibu. Kita ke Oktober gitu ya. Baru tanggal 6. Agustus. 6 Oktober. 9. Sebentar, yang menggantinya 29 September. 6 Oktober. 6 Oktober. 6 Oktober ya, oke baik. Nah ini berarti 6 Oktober. 6 Oktober. Habis itu tambah 14. 20 Oktober. Yang ini siapa Bu Sufi ya? Bu Sufi. Ya. Sufianti betul ya? Bu Sufianti. Terus lagi dari 4 sudah cukup 4 ya Bu? Ada lagi ya yang belum ini untuk sekolah penggerak? Belum ada ya? Oke. Belum ada, baru muncul lagi kita gilir lagi dari SMA 3 SMA N1 Batam. Lalu nanti Bu Herma terus SMA 3 baru SMA 16 terus yang belum kemarin siapa sekali nih 15 17 24 yang belum 17 sama 24 Pak. yang hadir 16 17 ada yang hadir di sini? Ada Pak, ada. 17 Pak Hardianto ya. Oke, Pak Hardianto. Terus siapa lagi yang belum muncul? SMA 24. Oke. Ini dengan anggapan siapa tahu nanti bisa secara offline gitu ya. 24. SMA 24 ada yang hadir? Belum muncul. SMA 24 belum ada yang hadir ya. Kita lihat yang mungkin angkat tangan dulu Bapak Ibu yang kira-kira istilahnya ruangan ada ya. Kira-kira ruangan ada juga luas dan bisa kita lakukan berjarak itu mungkin. Silakan Bapak Ibu dan belum pernah MGMP sebelumnya. SMA 25 bisa Pak? Oh SMA 25. Oh SMA 25 sudah ya nih. SMA 24 belum ada ya, belum ada. SMA 16 Pak siapa ya? Pak Umar Sitanggang ya, Pak Umar Sitanggang.
SMA 3 Bu Fitri. Terus SMA mana lagi Bapak Ibu? 4, SMA 4 ada yang hadir? Halo, SMA 4? Enggak ada. Oke, yang sekolah yang hadir, yang swasta SMA Yos, SMA Matria kemarin sudah, SMA Mondial, ada nggak SMA Mondial? Yang mana? Ini Bu Ivo ada tuh Pak. Bu Ivo, SMA berapa Bu Ivo? Bu Ivo SMA Integral ya? Halo Bu Ivo, masih mute? Masih mute. Kita tentukan ini dulu SMA yang kira-kira ada aulanya ya, ada aulanya dan juga bisa melakukan ini. Pak ini Pak, Ahmad Al-Ghifari. Oh, Man Batam. Satu Batam. Ya Bu. Ada ya ininya aulanya ya. Masjid nanti di bawahnya. Oke, baik. Ahmad Al-Ghifari, oke. Pak Ahmad Al-Ghifari. Oke. Terus lagi yang swasta. Oh, yang negeri ya. Bu Deli. Bodi Dharma, ada nggak yang dari SMA Bodi Dharma? Atau Harapan Utama? Ada? Coba Bapak Ibu yang swasta mungkin angkat tangan dulu. Karena kita harus seimbang nih antara negeri dan swasta. Pak Ahmad Al-Ghifari, Bu Andani Ningrum dari mana? Halo? Terus Bu Dalvianti, Bu Deli Suhaimi. Bu Deli dari Man Ice, Pak. Oh, Bu Deli, mantap. Man Ice. Oke. Mantap nih, jadi bisa berbagi ininya. Man Ice Batam. Bu Deli ya. Bu Deli. Pak Isam. Oke, baik. Halo, iya Bu Lisa. Iya, oke, silakan. Kebetulan saya bukan guru komite. Ada satu guru matematika, guru komite namanya Ariana, Pak. Yang SMA 19 itu. Ariana. Siapa? Ariana. Ariana. 19. Ibu berkolaborasi ya, Ibu ya? Gak apa-apa nanti. Jadi bisa berdampingan, berkolaborasi, Bu. Ganti aja namanya dulu, Pak. Pak. Oh, ya. Tapi Ibu Ariana hadir nggak, Bu? Di situ? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, pokoknya istilahnya ada di sini dan nanti bisa berkolaborasi, nggak apa-apa, Bu. Ya, karena MGMP ini kan milik kita bersama, jadi kita bagaimana sharing informasi untuk semuanya maju bersama, hebat semua gitu ya. Oke. Jadi itu Man Ice. Terus ada lagi? Ada Bu Ivo sama Bu Maya, Pak. Bu Ivo dari mana? Bu Ivo, Bu Maya? Bu Maya Al-Azhar. Oh, Al-Azhar, oke. SMA Al-Azhar. Ada orangnya Pak, coba masih unmute ya. Ini ada Bu Maya, ada Pak. Iya, SMA Al-Azhar ya, Bu Maya ya, oke. Maya. Tanya dulu Pak sama Bu Halo, Maya. Bu Maya. Halo, masih mute, Bu? Halo.
Ada Pak Roli. Pak Roli teacher dari mana? Dari SMA Pelita Utama, Pak. Nah, Pelita Utama. Oke, baik. Pelita Utama. Ini sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Pelita Utama. Pak ini ya. Pak Roli ya. Iya, Pak. Oke, Pak Roli. Terus satu lagi kita coba cek di sininya benar nggak sampai selesai nih 20 Oktober. Setelah 20 Oktober 3 November. 3 November ya. 3 baru 17. Oke. 3 November. Baru 17. November. Terus setelah 17 November Mari ya, Pak. tanggal 1 udah ujian ya? Biasanya Desember ujian ya, Pak? Iya di Desember ujian. Berarti ini mulai Januari. Ujian November akhir, Pak. Januari. Januari ya Januari berarti. lah ya. Januari. Kita mulai Januari. Januari tanggal berapa nih? 2022. 5. Tanggal 26. Tanggal 5, Pak. Libur. Kenapa? Tanggal 5 berarti ya? Tidak ada. Tanggal 5 masih libur apa tidak? Enggak ya, udah masuk. Itu dia, Pak. Tanggal 3 Sekarang kan bingung masuk. antara Biasanya libur tanggal sama 3, enggak. Mas. Oh iya ya, tanggal 2 Januari udah masuk biasanya. Iya. Berarti 5. Tanggal 5 mulai. Tanggal 5 berarti ya. Oke, baik. 5 Januari. Kemudian tambah 14 lagi, 19 ya. 19. Kemudian yang Februarinya 2. Februarinya 2. Oke. Februarinya 2, maaf. 2 Februari. Oh, Izin Pak Ihsan. Oke, Tanggal 20 Oktober Maulid. Maulid Nabi. Oh. 20 Oktober. 20 Oktober ya. Tuh. Kita lihat. Iya. Gak diundur jadi itu tanggal merah Bu ya. Saya nggak lihat. Ingat saya cuti. Kayaknya diundur, Bu. Kelihatannya Hari diundur libur, itu liburnya. Oh, Pak Tusno muncul. Oh ya. Diundur. Oke, baik. Kita tulis dulu ya sebentar. Mudah-mudahan kalau diundur mungkin Naikkan aja ya berarti. naikkan ke atas gitu. Iya. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Saya Iya, mau ya. tanya. Ini kan saya baru gabung di MGMP ini dari SMA Pelita Utama. Ini maksudnya nama saya ini penanggung jawab seperti apa, Pak? Penanggung jawab MGMP ya, Pak? Begini. Saya kurang ngerti juga, Pak. Baik. Untuk yang guru daripada- lain, apakah pernah bergabung Pak Roli? Dulu pernah saya bergabung sebelum udah lama kali, ini baru gabung lagi soalnya kan dari sekolah dikasih jadwal ngajar juga baru hari ini dikosongin. Takutnya saya tak ngerti, Pak. Oke, baik. Jadi Iya, ini kita sebagai bentuk penyajian materi nanti kita bantu. Cuma nanti di sana mempersiapkan seumpama kalau dia offline mempersiapkan tempat gitu Pak Roli. Nah, kalaupun masih tetap online, Pak Roli bisa memberikan kekhasan dari sekolah Pelita Utama, keunikannya. Gitu. Nah itu yang Pak yang saya agak bingung juga. Soalnya saya baru bergabung gini, kayak mana juga sih. Mending saya ngomong dulu, Pak. Oh iya. Agak bingung juga ya. Ya nanti jadi ini waktunya masih lama Pak Ani, jadi
masih bisa berkolaborasi dengan guru yang lain mungkin ya Pak Roli. Ya takutnya gini Pak, di sekolah itu kan kadang kami ada yang di rumah, ada yang di sekolah per minggu. Takutnya saya di sekolah atau saya di rumah, takutnya seperti itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ya, kita diskusikan lagi ya. Jadi tetap tidak fleksibel lah Pak Roli. Nah, cuma nanti di sini kan bisa secara ini bisa mencoba kolaborasi dengan kawan-kawan, keunikannya di pelita utama seperti apa. Jadi kita bisa sharing. Oh iya seperti ini. Kita akan bisa mencari pembelajaran atau mungkin fasilitas atau mungkin apapun itu yang dia ada ciri khas dari pelita utama bisa kami juga belajar gitu. Sehingga semua sekolah di Kota Batam ini semuanya maju gitu ya. Itu maju bersama gitu. Begitu Pak Roni. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini waktunya masih lama ini, jadi tahun 2022. Jadi nggak usah khawatir Pak Roli. Oke, begitu ya sementara ya Pak Roli. nggak di sekolah lain aja dulu Pak, soalnya saya cuma baru ngikutin aja, takutnya saya Ya, baik. nggak bisa ituin, nggak enak juga Pak. Oke, baik. Ya, soalnya saya baru juga gabung Pak. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Roli. Ya, sama-sama Pak. Sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Selanjutnya kawan-kawan dari bulan Februari berarti Februari. Februari berarti 2 ya? 2 Februari. Iya, tanggal 2. Februari. Februari. 16 aku. 2 Februari. Februari sama Maret sama, tanggal 2 sama 16-nya sama. Berarti tambah 14 jadi 16 ya Bapak Ibu. 16 Februari. Maret. Al-Azhar Maret tanggal 2 juga ya Bapak Ibu. 2 Maret. Jadi Maret. Iya, sama. Oke, ini sama, tinggal ganti Maret. Maret juga ya. Oke. Terus yang ini sebagai penggantinya SMA 4 ada hadir. SMA 12 ada ya tadi ya. 12 Batam. Bu Sri ya. Bu Sri. Bu Sri ada ya Bu Sri? Bu Sri Rezeki. Oke, Bu Sri Rezeki. Oke, masih ada nih Karena udah selesai kan Pak? Ya? April anak-anak ujian sekolah bukan Pak? Maret April, oh ya. Tapi seperti disampaikan Pak Elmi Sampai tadi untuk kelas 11 12 gitu ya Pak Elmi. Gimana Pak Elmi? Kita kelas 12 biarkan aja karena memang kelas 10 sama 11 kan masih ada. Anggaplah kita bulan April itu ujian tanggal 20 kan. Biasanya kan tanggal 14 sampai sekian itulah. Berarti April itu tanggal 6 masih bisa kita pakai. Kemudian bulan itu 4 sampai 18 bisa kita pakai. Oke, baik. Berarti tetap ya Bapak Ibu ya. Ini karena jalannya Oke.
Ini SMA SMAN berapa yang belum Bapak Ibu? 4 ya? 4 Batam, SMAN 5 Batam. Berapa lagi Bapak Ibu yang SMA 5 terus SMA Mondial, ada nggak ya SMA Mondial? SMA Harapan Utama ada nggak yang hadir Bapak Ibu? Masih belum? Penutupan di tempat koordinator aja SMA-nya Pak Elmi. Oh, iya. Oh baik, berarti ceng di sini penutupan ya, kita coba. Berarti kita ceng di sini. Penutupan ya. SMA 16 Batam. Pak Elmi. Kalian ke Kelong nanti Pak Elmi yang bandarin kan gitu. Oh baik. Masya Allah, tahu aja Pak Ponco ya. Tembakannya pas sekali. Ya. Berarti ini digeser ke atas nih atau biarin aja ya. Kita geser ke atas. Setelah 16 Maret berarti berapa April Bapak Ibu? 6 April. 6 April ya. Oke. April 6 April. Sama 20 ya, 20 April ya. 20 April. Pak. Untuk Mei perlu nggak Pak? Kita bulan April itu biasanya kan ujian akhir sekolah itu kan antara bulan April biasanya kan? Nah, berarti kita ambil bulan pertama tanggal 6. Berarti tanggal 20-nya kita cancel. Lanjut ke bulan Mei tanggal 4. Oke. Berarti sini langsung ke bulan Mei tanggal 4 ya. Oke. Iya Mam, Ini terus habis itu satu lagi Mei 18 Mei. 18 Mei. Nah, berarti ini tinggal 16 ini diganti sama yang belum tersebut siapa Bu? SMA 15 ada ya Bapak Ibu? 5 ada Pak. Ya? Itu Bu Ima. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Sama siapa Bu? Bu Ima Risma. Oh ya, oke baik. Oke. Baik. SMA 4 sama SMA 24 Pak mungkin. Oh, SMA 24 Bu Nelly. SMA 24 siapa Pak? Pak Ponco ada. Sri juga namanya. Oh, Sri Hartati. Sri Hartati. Ya. Pak Ponco ingat nggak? SMA 14 belum itu. Oh, SMA 14, oke. Pak Togap. Oh, SMA 14. Tapi SMA 5-nya harus tergeser nih. Udah habis tuh Pak. Udah habis. SMA 5 dengan ada yang hadir SMA 5? Belum ada. SMA 14? Togap lah. Pak Togap, ada Pak Togap? Pak Ketua. Ya, oke. Mohon izin kalau sekiranya sekolah yang lain ada yang berkenan, nggak apa-apa. Man Batam kan kemarin sudah juga nyampein ini materi. Sekiranya SMA 5 atau SMA 14? Oh, SMA 5 sudah Pak. SMA 5 sudah tercatat. SMA 14 tapi di sini masih belum ada Pak. Belum hadir orangnya. Ya kalau misalnya mau digeser, man pun boleh juga, man satu. Oke, siap. Oke. Tapi masih belum ini nanti ya kalau misalkan ini. Terima kasih Pak Ahmad Al-Ghifari ya. Ini SMA 5 Pak Bu Aslah ya, masih ya Bu Aslah ya. Bu Herman. Bu Aslah.
guru senior kita sama Pak Tinja di Iya, Pak Tinja. Bu Asla itu sama Pak Tinja di situ. Pak Tinja. Pak Tinja. Pak Ustan, iya. Oke, baik. Oke, baik, itu tentang materinya ini ya. Ini yang ini materinya. Materinya yang ini program ya. Program sama ini tadi, terus yang ini sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak lebih khususnya ke matematika, tapi bisa juga disampaikan secara umumnya apa perbedaannya, nanti baru ke matematikanya seperti apa. Yang pasti kurikulumnya berbeda. Sekolah penggerak yang sini SMA 1 ada usulan mungkin ini menyusul aja ya. Iya, Pak. Yang ini menyusul ya, kadang nanti yang dalam waktu ini kan nanti ada pelatihan-pelatihan mungkin dari DPG atau mungkin sesuatu yang terbaru yang belum kita bayangkan, oh ada, nanti kita isi di sini Bapak. Boleh ya, jadi ini sambil ini ya, to be announcement. Halo Pak Ketua. Oke, silakan. Ya, yang untuk sekolah penggerak itu ini usul saja kalau memang baik Pak Elmi. Ya. Halo Pak, masih putus-putus suaranya. Pak Isam kan dekat, Pak Ketua kan dekat sama ini nih Pak Surman. Oh ya, oke, baik. Nanti materinya apa-apa saja nanti bisa Pak Isam pilih-pilih yang berguna bagi kita. Kan tak mungkin secara global ya kan, khususkan aja sekalian gitu, nanti kita hubungi sekolahnya. Baik. Oke, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Elmi. Oke, setuju Pak Ketua. Kalau sudah koordinator yang bilang itu tidak bisa nolak itu. Baik. Manda. Ini Pak Ponco, alhamdulillah Pak Ponco. Oke Bapak Ibu, berarti sudah cukup ya Bapak Ibu ini. Nanti akan kita sharekan di grup untuk semester ini, dan apabila ada apa kendala atau apa bisa dikomunikasikan Bapak Ibu. Ini untuk jadwal-jadwalnya. Mudah-mudahan apa programnya nanti memang kita ke arahnya semua ke sekolah penggerak ya Bapak Ibu, dan juga memanfaatkan apa aplikasi dan juga bagaimana men-setting kelas seperti tujuan utama kita yang disampaikan oleh koordinator kita. Kita lebih ke arah bagaimana mensiasati bahwa siswa itu belajar begitu ya Bapak Ibu. Terobosan-terobosan, inovasi dan sebagainya bisa disampaikan. Oke, terima kasih dari saya tentang uraian program, dan nanti bisa diupdate tiap pertemuan MGMP apa yang program terbaru yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nur Asiah. Silakan Bu Nur Asiah untuk dilanjutkan nanti ke Bu Herma. Silakan. Baik, terima kasih buat Pak Isyam untuk penyusunan jadwal MGMP kita. Sembari nanti berjalannya MGMP kita susun program update-annya. Nah, untuk materi selanjutnya pemaparan dari Bu Herma mengenai live worksheet ya Bu ya. Iya, nanti saya sama Pak Sutrisno dan Pak Sutrisno ya, LKPD yang interaktif untuk pembelajaran jarak jauh saat ini. Baik, untuk Pak Sutris dan Bu Herma, saya persilakan. Silakan. Saya seperti dulu Pak. Bu Erma, silakan Bu Erma. Sinyal saya jelek. Oh, alasan aja itu. Pak Kecil lebih paham. Iya, Pak. Nggak boleh suuzon, Pak. Oke, siap. Mohon maaf. Tapi kangen aku sih sama orang-orang ini.
Iya kan Pak? Mau tatap muka kan Pak? Boleh. Tanya koordinator dulu lah. Dulu ya. Oke, silakan Bu Herma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali Pak Sutrisno karena sudah memberi. Pertama kali saya melihat memang saya orangnya kepoan. Jadi kalau Pak Trisno ngasih sedikit aja saya akan langsung mencari. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ahlinya di sini Pak Sutrisno ini Bapak Ibu. Jadi saya akan share screen punya saya. Kayak mana ini Pak? Kok nggak bisa ya Pak? Minggu. Oh, bisa. Sudah tampak ya Pak. Jadi untuk live worksheet kita mencari, sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah Bu. Ini adalah liveworksheet.com. Jadi pertama kali kita ketikkan di Google liveworksheet.com. Seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita adopsi atau kita bisa lihat. Kemudian saya pertama kali kalau belum pernah membuat berarti kita register Bapak Ibu, kita daftar. Baru kita isi seperti ini. Username ini terserah kita. Jadi kalau ada peringatan seperti ini salah ini Bapak Ibu. Misalnya username-nya saya ini. Nah, nanti di password kita pilih, dia akan keluar sendiri passwordnya. Kita pilih yang ini, seperti ini. Passwordnya sudah akan muncul sendiri, ini yang kita klik. Kemudian email kita masukkan. Kemudian kita ketik kembali. Kita isi. Yang sebelah kanan boleh kita isi juga Bapak Ibu kalau kita ingin melihat apa biar agak lengkap data kita, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Baru kita register. Kalau sudah ini akan teacher access ini. Nah, teacher access ini akan berubah dengan nama kita tadi Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke file saya kembali. Setelah kita daftarkan, Bapak Ibu ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Jadi kita pilih yang gratis. Baru kita membuat LKPD online. Tetapi yang LKPD kita ini harus sudah kita siapkan di Word, Bapak Ibu. Nanti kita buat PDF, baru bisa dimasukkan. Jadi semua materi kita atau LKPD kita harus dalam bentuk PDF. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak loadingnya agak lama.
Ini saya akan masuk ke akun saya. Kelebihannya di sini anak-anak bisa mengerjakan sendiri seperti 2 minggu lalu yang saya share di MGMP itu hasil LKPD saya. Ini kita akan masuk ke LKPD saya sebentar. Saya akan share screen kembali. Yang membuat lama adalah kita membuat LKPD-nya di Word itu Bapak Ibu, apa rencana kita. Tetapi kalau di live worksheet-nya sendiri itu benar kata Pak Trisno cukup 5 menit. Itu pasti bisa. Nah, seperti ini adalah tampilan tadi. Kalau kita sudah daftar, ini akan muncul nama kita atau username yang kita buat. Kalau sudah, kita ada seperti ini. Ini kalau my worksheet. Jadi kalau kita punya, jadi misalnya hari ini kita akan membuat, kalau Bapak Ibu bingung, ini ada video tutorialnya, ada tutorialnya juga Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau memulai seperti ini. Kita klik start. LKPD nanti soalnya bisa kita buat dalam berbagai bentuk soal. Misalnya ada bentuk pilihan ganda, ada bentuk listening, ada juga Bapak Ibu. Kemudian ini kita masukkan dulu just filenya. Ada dalam bentuk isian singkat, ada bentuk drop down, ada checkbox, ada join atau kertas, kita tarik-tarik gitu, seperti itu jawabannya. Kemudian speaking bisa, atau kita bisa membuat soal dalam bentuk TTS, teka-teki silang, atau word sort. Jadi nanti kita bisa memakai itu. Jadi ini akan saya masukkan LKPD yang saya buat, ini Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Nah, kalau sudah kita upload. Jadi soal sudah kita setting di waktu di Word. Nah, seperti ini adalah yang saya bikin. Jadi yang bentuk ada seperti ini kotak, itu sudah kita bikin di Word Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini kita bikin tempatnya juga dalam bentuk Word juga. Jadi tempat video nanti. Nah, seperti ini. Sama, semuanya kita buat dalam Word. Nggak banyak cabai nih, nah, pedes, nah. Baru ke latihan soal. Ini pun dalam bentuk Word. Kita siapkan dalam bentuk Word seperti ini. Kalau sudah, film budak ini akan mengedit. Ini sudah kita siapkan. Ini ada edit. Ada preview. Kita save bisa. Jadi kita mau membuatnya sekarang. Jadi kita klik edit. Nah, seperti ini. Nanti kalau ini langsung diisi Bapak Ibu, sudah ada, kita kasih tempat. Jadi kita klik, nah, kita kasih tempat. Sepanjang inilah anak bisa menuliskan. Sama dengan kelas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk video kita kasih tempat juga, kita blok. Seperti ini. Baru kita klik. Nah, ini adalah video mana yang akan kita masukkan. Jadi misalnya kita punya linknya, kita taruh misalnya di sini ya Bapak Ibu. Misalnya dari YouTube bisa Bapak Ibu. Atau
Link YouTube ini nggak saya tulis dulu ya Bu ya. Jadi misalnya nanti kalau udah ada link YouTube kan nanti ada kita paste, kita link, kita copy, kita paste gitu Bapak Ibu ya. Atau kita cari YouTube. Misalnya video tentang kita cari aja video limit aljabar. Yang di LKPD saya itu adalah video itu punya saya pribadi di YouTube saya. Jadi itu yang saya masukkan di copy paste ke live worksheet-nya. Jadi misalnya ini kita ambil. Erma, mati suaranya. Izin Bu Herma, suaranya ke mute. Sudah ya Bu? Oke. Oke baik, saya ulang. Tadi di video kita blok seperti ini Bapak Ibu, klik kiri biasa kalau pakai mouse. Baru kita copy paste yang video kita. Linknya saja. Kemudian kalau saya mau membuat soal, yang anak-anaknya tinggal geser. Jadi jawabannya ini gesernya kemana? Jadi caranya, tempat jawaban tadi kita blok, baru kita ketik join titik huruf kecil semua Bapak Ibu, join tanda bagi 2, titik 22. Karena 0 ada jawaban nomor 2. Yang tak hingga itu jawaban nomor 3. Baru yang ketiga ini kita ketikkan join titik 2, 1. Baru di sini yang tempat jawaban anak-anak kita buat juga blok. Baru kita ketik join titik 2, 1. Jadi nanti hubungannya 1 dengan 1. Seperti ini. Jadi sama. Nah, ini 2. Baru ini join tanda bagi 3. Seperti ini. Kemudian soal dengan menggeser kotak yang ada di bawah. Artinya jawaban tak hingga nanti anak-anak nanti menggeser. Jawabannya digeser ke tempatnya, ke tempat box yang telah kita sediakan. Jadi M mendekat ini namanya drop drag. Jadi akan diketikkan di mana? Jadi tak hingga itu yang jawabannya Bapak Ibu ya, kita drag tulisan ini seperti ini, DRAG titik 2. Tak hingga ini jawaban yang mana?
jawaban yang pertama pastinya dari drag titik 2 1. Yang 0 kita blok, kita ketik drag titik 2 0 itu jawaban dari yang 3. Kalau sudah A per B itu jawaban dari yang kedua, berarti drag titik 2 2. Kemudian nih drag ini didropkan kemana? Nah, kita kembali kita isikan di sini. Ini bukan drag tapi drop. Jadi jawaban di drag tadi kita drop kemana? Jadi ini 1. Jadi drop 1 nanti jawabannya nyambungnya ke drag 1. Nah, ini nanti sama 2. Baru ini drop. Nah, kita udah selesai. Baru kemudian seperti ini. Ini adalah soal pilihan ganda. Jadi kita tulis jawaban yang benarnya berarti kita ketikkan select sama. Jadi yang A ini kita sorot. Jadi anak-anak nanti menjawabnya di A. Baru kita ketikkan select titik 2 no karena dia salah jawabannya yang nomor yang 1. Kemudian kita pindah ke B. B ini adalah jawabannya, berarti select titik 2 yes. Karena ini jawabannya. Sama dengan yang ini. Select titik 2 no. Ini huruf kecil semua Bapak Ibu. Baru ini select no. Baru yang ini ya juga select no, titik 2 no. Baru nanti seperti ini juga Bapak Ibu yang 1 2 3 4 5. Video sama kita blok tempatnya. Baru kita copy paste linknya. Kemudian nah, seperti bentuk soal yang lain. Ini saya maunya anak-anak memilih. Nah, kita blok. Nah, nanti kita tampilkan apa saja bentuknya. Bagaimana nanti hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi kita ketikkan choose titik 2. Mana yang jawabannya kita kasih tanda bintang. Jadi misalnya ya 5 dulu, dia bukan jawabannya. Garis miring 4, garis miring. Jadi ini kita kasih pilihan ke anak-anak. Garis miring. Yang terakhir ini mau saya jawabannya, saya taruh di terakhir. Berarti 3,5 kita kasih tanda bintang sebelumnya ini. Kemudian sama juga. Choose titik 2. Saya maunya yang pertama ini ada jawabannya, berarti tanda bintang 0,125. Kemudian 2, dan garis miring 1, garis miring 0,5, garis miring 0 misalnya. Nah, seperti ini caranya sama Bapak Ibu. Sudah selesai baru kita save. Bentuk saya seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa membuat soal dalam bentuk listening, bisa speaking tadi yang saya bilang, ada word-nya bisa. Nanti itu berikutnya akan kita praktekkan sama-sama. Bisa juga checkbox tadi. Nah, kalau sudah yang kita bikin tadi, kita klik yang di sini saja. Jadi semua orang bisa melihat. Nah, ini kita beri judul LKPD KD 3.2 misalnya. Jadi kita pilih bahasanya misalnya bahasa Indonesia. Ini MTK minat. Grade-nya grade 12, grade 3 ya Bapak Ibu.
terserah kita ngisinya. Main kontennya limit tak hingga aljabar. Ini boleh juga untuk umur berapa, misalnya 16 sampai 18 karena kelas 12. Baru di sini silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Baru kita save. Nah, seperti ini. Ini ada linknya, tapi bukan ini yang kita kirim ke anak-anak, Bapak Ibu. Kalau sudah, kita add to my workbook. Kita tambahkan ke ya kita seperti ini. Misalnya, ini otomatis sudah masuk. Baru kita masukkan, kita buka dari sini. Pak Trisno, kalau saya ada salah, bilang aja Pak Trisno ya, ralat. Ini adalah workbook saya. Yang kita ambil, yang kita bikin tadi ini. Nah, kita preview. Ini sebelum kita ke anak-anak, Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi anak-anak tinggal mengisi di sini. Oh, sudah terpakai. Kita cek apakah bisa, kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini langsung otomatis ada pensilnya. Jadi ini misalnya bisa garis sini. Ini misalnya seperti ini. Ini berarti bergeser, misalnya. Nah, ini misalnya 0. Nah, seperti ini yang saya buat tadi, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita review. Kita memastikan yang kita bikin tadi sudah benar apa belum. Nah, selanjutnya kita share di anak-anak. Kita buka misalnya. Ya Pak Trisno ya, apalagi Pak Trisno? Nah ini, nanti kalau kita keluarkan, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti ada, jangan copy linknya ini kita kirimkan ke anak, tapi custom link. Nah, custom linknya kita kasih ke anak. Nah, kita edit dulu, mau kita apa? Misalnya waktunya 60 menit anak-anak, ya udah kita set 60 menit saja. Linknya tanggal berapa? Misalnya ini tanggal 18 sampai tanggal 20 kita isikan gitu Bapak Ibu. Baru nanti terkirim di sini. Ini anak-anak nanti maunya mengisi apa saja. Seperti ini berarti ya ini ya kita checklist. Baru kemudian saya maunya yang ada desimalnya. Berarti ini yang kita checklist. Kalau sudah, ini link yang kita kirimkan ke siswa. Copy linknya ini. Bu Irma, tambah Bu Irma. Ya Pak. Itu untuk show, Pak turunkan dikit. Nah, ini show error itu di kliknya dihilangkan. Coba Bu, turunkan dikit Bu. Ini ya Pak. Naikin. Naik. Nah, lagi terus. Nah, di situ kan ada skor maksimum 10 ya. Jadi di worksheet ini hanya 10, berapapun soalnya itu nilainya 10. Kemudian show error ini dinonaktifkan saja supaya nanti ketika anak menjawab, jawaban salahnya itu tidak muncul yang benarnya gitu loh. Oh gitu ya, baik Pak. So errornya juga itu silakan di. So, oke. Lanjut Bu. Oke Pak. Baru ini Bapak Ibu kita copy linknya.
kita masukkan kemana saja bisa di Google Classroom, bisa Microsoft Teams, bisa WA, bisa Facebook seperti ini. Atau kalau saya karena kami menggunakan LMS, jadi ini saya copy paste ke LMS saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang cara melihat hasilnya dari sini, notification. Kan kita nanti hubungannya ke email kita. Tadi kan sudah kita daftarkan. Ini karena belum mengumpulkan anak-anak, nanti tampil di sini Bapak Ibu hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat hasilnya, misalnya saya preview ini ya Bapak Ibu. Misalnya saya akan seperti yang tunggu dulu, yang saya tampilkan kemarin itu hasilnya bisa saya lihat di email. Cuman karena ini KD kedua itu saya baru mulai minggu depan. Jadi memang sudah saya launching tapi anak-anak belum mengerjakan Bapak Ibu karena belum dimulai KD kedua. Terima kasih. Begitu Pak Hisam. Halo Bu Nuraisa. Ya Bu Herma. Iya. Demikian paparan saya tentang live worksheet. Nanti kalau misalnya ada soal Bu, saya mau listening misalnya, nanti saya di MGMP saja. Terima kasih. Halo Bu Herma. Wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Herma, coba kita teskan ke kawan-kawan ini yang link tadi yang dikerjakan oleh siswa, nanti hasilnya seperti apa biar bisa Bu? Iya bisa Pak. Atau itu kan Ibu kopas dulu, kopas dengan kan itu kan untuk siswa semansa nih. Iya. Kopas yang ini bayangan gitulah. Buat salinannya Bu. Salinannya, buat salinannya nanti kita coba kerjain hasilnya seperti apa gitu Bu. Iya. Ini ada saya ketikkan di chat ya Pak. Ya boleh Pak. Itu kita Pak. Ada di chat ya Pak? Di chat WA ya? Ya, bukan di chat ini tim. Oke, nanti saya pindahin aman Bu. Ya, Masih belum muncul. Nanti ada jawabannya seperti yang Pak Trisno. Oh ini ya. Saya kopikan ke WA ya Bu. Ya. Coba nih Bapak Ibu. Oke, sudah ada. Coba Bapak Ibu di ini. Kerjakan. Nanti munculnya di email yang kita daftarkan tadi. Gitu Pak. Muncul di email langsung ya, Ibu? Ya. Oke.
Bisa juga di yang kita tadi Pak, bisa. Kita notification tadi, itu nanti muncul. Itu jawaban anak-anak per orangnya Pak. Udah di ini semua ya. Ayo Bapak Ibu dicoba ya. Coba ya iseng-iseng aja. Belum, saya mau diizin ya Pak, saya ada acara jam 10 ya Bu. Oke. Kemudian Baik. saya mau sharing sedikit saja ya Pak, dan saya rasa berhasil. Saya kalau sebagai guru online ya agak puas lah Pak. Bu Jadi Elma, tadi- tambahan. Oke, Ya, Pak. baik. Mau tambah, boleh? Ya, silakan Pak Tris. Bapak Ibu, hasil di live worksheet ini karena kita gratis hanya diberi kesempatan sampai 30 hari. Setelah itu di mailbox-nya hasil anak itu akan dihapus oleh sistem secara otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai anak itu tidak otomatis terekap. Jadi Bapak Ibu diminta untuk segera merekapnya. Ya. Karena 30 hari aja kita diberi waktu, setelah habis hilang ya. Kecuali kalau Itu Bapak hasilnya, Ibu mau berbayar. Pak Tris, hasilnya Ya. itu berupa Excel atau bagaimana? Enggak, hasilnya dalam bentuk kayak JPEG gitu. Jadi Oh, nanti berarti- Bu Erma coba ditampilkan Bu Erma di mailbox. Sebentar, masih ngerjain mungkin kawan guru-guru. Ya. Saya punya sudah tadi, coba dicek. Silakan Bu Erma. Ya Pak. Nampak ya Pak? Mana? Belum. Nah, ya. Coba di mailbox itu. Ini Pak. Ada yang Ya, sudah yang- disediakan. Ya, Dapatnya Pak Tris 1,9. Iya, 1,9 dari Bapak Ibu. nilai 10. Ya karena saya tadi pakai koma ya Pak. Iya. Oh gitu. Jadi walaupun belum siap udah bisa kita kumpulkan ya? Iya, langsung terkumpul otomatis itu. Ini ada jamnya, ada tanggalnya. Coba diklik itu Bu, jawabannya. Jadi saya ngasal-ngasal coba tak bikin finish ya. Iya. Nah, ini jawabannya. Coba Bu. Pak Trisno Pak Trisno ngasih nama mobil. Iya. 12 dikasih 10 banyak ya ternyata. Kalau saya Bu, coba Bu. Ya, Pak. Saya kasih nama tes. Di main. Refresh lagi Bu. Mungkin refresh yang tengahnya itu kali ya. New notification. Belum muncul Pak. Mungkin sinyal saya nih Pak. Saya belum tekan finish tadi. Oh, suruh ini. Belum ya Pak? Suruh. Sebentar, tadi disuruh ngisi data dulu kelihatannya. Iya, betul. Karena tadi kan saya cek list Pak. Tes misalkan matematika. Jadi datanya sesuai dengan yang diisi oleh ini ya? Ya, itu sudah. Udah muncul, Bu. Ya. Nah, ini ada. Oh, Pak Kusuma sudah dapat 8,1. Ini, Pak. Oh, ini Pak punya Pak Hisam ini. Ya, betul ya? Iya. Halo Bu. Oke. Waalaikumsalam. Oke, kita karena Bu Herma lagi ada kegiatan ya Bu Herma, kita lanjut ke Bu Nurasia. Silakan Bu Nurasia. Oke, terima kasih buat Bu Herma atas pemaparan hari ini ya. Sangat bagus sekali untuk LKPD yang interaktif untuk masa pandemi ini. HTML-nya jadi dilanjut atau gimana Bu Herma? Pak Trisno. HTML-nya? Pak Trisno yang lanjutkan? HTML yang mana? Jam 10. Yang itu yang HTML Pak Trisno
buat di ini di Oh, di Flip oke. itu. Ya, silakan Oke, Pak oke. Trisno. Saya mohon izin Oke, ya, untuk pas. Bu Nur Raisa. Oke, silakan Bu Terima kasih, Herma. Bu Terima Herma. kasih buat pemaparan hari ini ya Bu Herma. Lain kali insya Allah ada kesempatan kita. Untuk Pak Sutrisno, waktunya kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Herma, makasih. Kita pros Bu Herma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Baik, Pak Sutrisno mau lanjut Oke, untuk Pak Sutrisno. kelima. Oke. Waalaikumsalam Pak Sutris. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti jika sinyalnya putus-putus ya Bapak Ibu ya, karena di Bengkong hujan ini. Saya akan memberikan informasi membuat AnyClip ya, menggunakan AnyClip. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah data Bapak Ibu buat di dalam bentuk PDF atau PowerPoint. Ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu membuat data di PowerPoint. Pak Isam, saya udah bisa share screen Pak Isam? Sudah tampil Bapak Ibu? Belum Halo? Pak Sutris. Sudah. Oke. Sudah. Nah, yang pertama yang kita lakukan, Bapak Ibu mempunyai data di PDF atau di PowerPoint. Ini saya contohkan di PowerPoint ya Bapak Ibu. Saya cari datanya. Nah, ini PowerPoint ya. Saya mempunyai data di PowerPoint. Setelah itu Bapak Ibu browser, di browsernya klik anyflip.com ya. Anyflip. Nah, setelah itu langsung saja Bapak Ibu masukkan new folder kalau Bapak Ibu mau menambahkan foldernya ya. Kalau belum ada silakan Bapak Ibu buat. Kalau sudah ada ya lanjutkan ya. Seperti ini di diktat saya buat, kemudian add new book ya. Artinya Bapak Ibu membuat buku baru. Setelah itu beri nama judul buku yang Bapak Ibu akan terbitkan atau akan Bapak Ibu publish. Misalnya di sini limit ya, limit 01. Isinya apa terserah Bapak Ibu berikan. Kemudian keywordnya di sini sudah ada education, ini kategorinya, ini Bapak Ibu matematika. Ya. Kemudian Bapak Ibu upload PDF tadi atau PPT. Kalau PPT Bapak Ibu upload di bagian PPTX nih ya. Upload. Kemudian karena ini semua gratis ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih senang langsung ke ini. Mana dia? Upload your PDF ini saya pakai di situ aja. Jadi PowerPoint tadi kita ubah ke dalam bentuk PDF ya. Yang tadi PowerPoint tadi yang kita miliki tadi ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk PDF. Bentar saya ubah dulu. Save. Dibuka dulu ya Bapak Ibu. Saya simpan dalam bentuk PDF. Save as materi limit. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya dulu. Setelah itu baru dibuka AnyClip, kita upload PDF kita.
Ini tadi mana dia? Saya cari dulu. Misalnya ini aja. Dah. Klik bilangan Euler. Proses sedang berjalan. Selesai deh Bapak Ibu. Hanya seperti itu. Ya. Jadi ini akan menjadi bentuknya seperti ini. Kalau lengkap ada banyak halaman, dia akan otomatis, karena ini satu ya seperti ini. Cuma satu. Kemudian disimpan. Ya, save and close. Ya. Nanti akan muncul di file kita yang tadi di book tadi. Nah, kemudian baru Bapak Ibu share ke, ambil kopinya atau ke Facebook, ke Twitter, Google, dan lain-lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu ambil linknya, berikan ke anak. Sudah, seperti itu saja, sangat sederhana, sangat simpel. Ini yang saya buat contohnya Bapak Ibu. Nanti hasilnya contoh seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Contohnya kalau banyak ya, ini bentuk PowerPoint. Seperti ini jadinya. Nah, untuk PNS, ini termasuk karya inovasi, 1 angka kredit. Bapak Ibu buat LKPD atau diktat itu 0,5 per semester. Jadi dalam 1 kali gerak Bapak Ibu bisa dapat 2 nilai angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovasi. Ya. Dengan catatan Bapak Ibu membuat laporannya. Oke, itu saja Bapak Ibu, Pak Isam, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk AnyFlip ini bisa dimasukkan juga video atau link yang dibutuhkan, kerjasama dengan Google Form juga bisa, dengan Live Worksheet juga bisa. Hanya ditampilkan atau disemat linknya saja. Terima kasih, itu saja. Sangat singkat. Ya, Pak Tris. Ya. Berarti saya bisa belajar secara privat sama Pak Tris ya? Saya ke sana aja, orang muda ke tempat orang tua lah. Nanti saya meluncur. Oke, terima kasih. Ya. Dan di situ banyak perangkatnya Pak Ponco. Betul. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Oh ya Pak Tris, izin Ya. bertanya. Monggo. Kalau untuk yang ini tadi berbayar juga enggak? Gratis? Karena kita pakai yang gratis online, kita hanya diberi banyaknya book yang kita buat itu sebanyak 40. Oh, terbatas ya? 40. Jadi kalau Bapak Ibu membuat buku 40 tuh setahun nggak habis tuh. Ya. Kalau kurang buat akun lagi lah Pak ya? Lah iya, buat lagi yang baru atau banyak akun. Atau buat aja book baru lagi, isikan sampai 40 Iya. gitu. Sampai 40 100 sekian gitu kan. Satu buku aja belum selesai 1 tahun mungkin Pak. Nah, iya. Seperti itu Bapak Ibu, sangat sederhana. Dan ini sekali lagi untuk yang PNS bisa dari karya inovasinya bisa dapat 1 angka kredit. Kemudian kalau Bapak Ibu membuat diktat itu 0,5 per semester. Kemudian durasi penyimpanannya Pak, itu selamanya atau gimana? Selamanya. Selamanya ya. Dengan syarat Ibu masih ingat emailnya nanti. Akunnya iya. Kemudian nilai lebihnya lagi itu bisa jadi nominasi guru tauladan kan gitu ya Pak? Tak tertarik Pak Pade. Perlu yang muda-muda itu, kami yang tua itu doa saja Pak. Gimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Coba dicoba Bapak Ibu. Bapak Ibu punya karya, misalnya dalam bentuk modul, PDF kan dulu, kemudian upload tidak sampai 15 menit selesai itu Bapak Ibu. Uploadnya gampang Pak Tris. Iya sangat. Ya membuat diktatnya. Oh ya membuat Pak. Diktatnya. Saya informasikan juga membuat diktat itu sangat sederhana, tidak ribet seperti buat modul. Ya. Diktat itu isinya hanya
Bentar saya buka dulu. Oke, diktat itu isinya hanya pertama penjelasan diktat dibuat itu untuk apa, itu satu. Yang kedua, kali ini agak lambat ini Bapak Ibu. Golongan 4A nih. Kalau bisa di-share itu laporan pengembangannya Pak Tris. Oh, laporan. Jadi isinya diktat itu begini, satu judul, kemudian lembar pengesahan, keterangan perpustakaan, kata pengantar, daftar isi, penjelasan tujuan diktat. Bahwa tujuan diktat Japri aja, Japri Bu. Tujuan diktat itu hanya untuk memberikan informasi dan memudahkan siswa gitu aja. Kemudian bab 1, misalnya limit, isinya penjelasan tujuan babnya, isi bab, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Nah ini isi di dalam diktat. Ya, hanya itu. Kalau modul itu harus ada cara pengerjaan, petunjuk pengerjaan, penilaian. Kalau di diktat tidak. Nilainya sama. Kalau diktat lebih simpel, ya. Tujuan bab ya diisi KIKD-nya atau IPK boleh. Nah, kemudian materinya apa yang akan kita sampaikan, penjelasan teorinya. Nah, penjelasan teori ini kalau bisa yang tidak ada di buku-buku wajib siswa itu gitu. Kita tambahkan informasi-informasi yang penting. Ya. Kemudian baru sajian contoh soal. Ya, sajian contoh soal ya kalau matematika ya Bapak Ibu akan mengalami kesulitan dikit lah. Nah, kemudian kalau bisa biar cantik lagi kasih link video ya, link video biar diklik siswa bisa langsung mempelajari melalui video tutorial yang ada ya. Nah, diktat itu 0,5. Nah, ngetik ini yang bikin pusing Bapak Ibu. Ya. Nah, ini aja udah lari nih karena halamannya di enter, yang lain nah semua berubah gitu kan. Kemudian nanti ada latihan soal di bawahnya. Boleh 10, boleh 11, boleh berapa sebanyaknya juga nggak apa-apa. Kemudian ada ulangan tengah semesternya ya. Nah, ini ulangan hariannya, ada ujian semesternya. Dah, itu saja Bapak Ibu, selesai. Saya contohkan, saya share yang kemarin yang diktat itu Bapak Ibu. Ya. Yang berat yaitu membuat ketikannya itu yang agak berat. Kalau menguploadnya cuma 15 menit. Ya. Paling maksimal. Oke, gitu aja Pak Isam. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, silakan Bu Nurasia. Oke, kita tutup aja nih Pak. Oke, luar biasa pemaparan materi kita hari ini ya Bapak Ibu. Kita dapat ilmu mengenai live worksheet interaktif, kemudian kita dapat juga pembuatan diktat online dengan HTML5. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini menjadi berkah dan amal jariah buat narasumber hari ini. Luar biasa. Jadi kita sudah dapat, ya Allah. Amin. Kita sudah dapat ilmunya dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tidak bosan-bosannya untuk belajar, explore terus. Itulah kita guru, walaupun udah jadi guru tetap belajar dan belajar. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Kemudian ada lagi mau disampaikan Pak Isam kira-kira? Oke, sudah cukup. Tetap semangat Bapak Ibu. Walaupun pandemi seperti ini, kita berikan pelayanan maksimal kepada siswa supaya siswa ini benar-benar belajar dan mencapai cita-citanya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Oke, akhir kata mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu 2 minggu ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita stop recordingnya ya.